أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam kajian ilmu fikih. Tiada lain kita melaksanakan kewajiban untuk terus menuntut ilmu ya, yang menjadi bekal dalam menuntun ibadah kita. Kemudian juga selain untuk diri kita, juga kita bisa menyampaikan kembali kepada keluarga ya, kepada kerabat, dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan ke depan bisa lagi mengajak yang lain ya untuk bisa sama-sama hadir di dalam majelis ini. Kita masih membahas tentang wudu ya. Jadi sebelumnya sudah kita bahas rukun ataupun yang wajib dilakukan dalam wudu ya, yaitu ada 7. Itu niat ya, lalu mencuci wajah, mencuci tangan sampai sikut, mengusap kepala, ini seluruhnya insyaallah yang lebih kuat. Mencuci kaki sampai mata kaki ya, berurutan atau tertib ya. Dan yang ketujuh terakhir bersambung tanpa jeda yang lama atau disebut mualat. Nah, sekarang kita akan bahas secara lengkap ya, sebagaimana disebut dalam hadis. Dan di sini artinya ada yang wajib dan ada yang sunnahnya. Jadi walaupun ada yang hukumnya sunnah, itu sangat ditekankan untuk dilakukan. Karena Rasul itu ketika berwudu tidak pernah meninggalkan yang sunnah. Jadi tidak pernah Rasul itu berwudu yang wajibnya aja gitu, langsung wajah, tangan. Tapi selalu secara lengkap. Nah, seperti yang Rasulullah SAW praktekkan sendiri dan dilihat oleh para sahabat. Ya, nah lalu kemudian disampaikan lagi oleh sahabat. Nah, diantaranya hadis yang cukup terkenal ya tentang praktek wudu ini, yaitu melalui contoh ya pengajaran dari seorang sahabat Utsman bin Affan. Jadi melalui contoh praktek ya dari Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini mencontohkan ya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Ya, tidak menambah, tidak mengurangi ya, karena para sahabat itu mereka amanah ya dalam menyampaikan, tidak mungkin berubah-ubah. Ya, dan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan keamanahan ya, kejujuran mereka. Jadi tidak perlu dilakukan lagi. Ya, nah ini dalam sebuah hadis muttafaq alaih, itu riwayat Bukhari dan Muslim ya. Diriwayatkan dari Humran an Humran. Ya, Humran ini yang selalu membersamai Utsman ya, dia mantan budak ya yang kemudian membersamai Utsman bin Affan. Nah, jadi Humran ini menceritakan tentang Utsman ya, mencontohkan tentang wudu. Ya, anna Utsman da'a biwadu'i. Ya, bahwa Utsman meminta air wudu ya. Jadi kalau disebut wadu pakai fathah wawunya. Wadu, jadi ada wadu, ada wudu. Kalau wadu itu artinya air yang digunakan untuk berwudu, itu disebut wadu. Sedangkan wudu itu aktivitasnya, aktivitas melakukan wudunya. Ya, lalu di sini beliau
mencontohkan secara lengkap, sehingga hadis ini menjadi hadis yang utama tentang pelaksanaan wudhu. Ya, hadis ini menjadi yang utama. Nah, hadis-hadis lain itu ada yang melengkapi dan seterusnya. Ya. Tapi sebelum kita membahas membacakan hadis secara lengkap ya, dan akan kita bahas nanti langsung masing-masing anggota wudhunya, kita simpulkan dulu yang sunnahnya. Di sini ada 10 ya. Kita bacakan dulu agar tergambar secara ringkas dulu dibacakan. Yang nomor 1 itu menggosok gigi atau siwak ya sebelum berwudu. Tentu tidak terdapat ya di hadis Utsman ini, dia terdapat di hadis yang lain. Lalu membaca basmalah sebelum wudu, mencuci tangan sampai pergelangan, kumur-kumur ya, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, ya, mengusap telinga secara bersambung setelah mengusap kepala, ya, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki dan janggut yang lebat, ya, mendahulukan anggota wudhu yang kanan, ya, berwudhu 2 kali atau 3 kali selain mengusap kepala, karena yang wajib itu kan sekali ya, minimal sekali. Nah, kalau 2 sampai 3 itu hukumnya sunnah, dan yang 10 berdoa setelah wudhu. Nah, jadi paling tidak ada 10 ini yang disunahkan. Nanti kita akan bahas hadis-hadisnya. Nah, sebagian sudah disebut dalam hadis Utsman, sebagian lagi ada yang belum disebut ya, yang disebutkan di hadis yang lain. Nah, baik ya, Utsman mengambil air wudhu itu tadi ya, lalu faghasala kaffaihi salasa marrat. Ya, beliau mencuci 2 kafnya. Nah, kaf itu tangan sampai pergelangan. Yang disebut kaf itu sebenarnya kalau diartikan telapak itu kan kurang lengkap ya, kurang cocok, karena biasa kalau dalam bahasa Indonesia telapak itu kan hanya bagian ini ya, telapak tangan ya. Tapi yang dimaksud di dalam bahasa Arab, kaf itu bagian dalam dan luar ya. Yang disebut kaf itu jadi tangan dari jari sampai pergelangan. Nah, ini yang disebut dengan kaf ya. Jadi Utsman mencuci 2 kafnya ya, jadi sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali. Nah, tentu ini hukumnya sunnah ya, karena di luar yang disebut dalam ayat ya, dan juga ada hadis ya yang menyebutkan yang wajibnya. Nah, summa tamat malo wastan syako. Nah, kemudian beliau berkumur-kumur ya, dan memasukkan air ke hidung ya. Nah, ini juga hukumnya sunnah ya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu ya, sunnahnya dengan cara digabung. Ya, memang ada perbedaan pendapat ya para ulama, ada yang dipisah gitu ya masing-masing, jadi berkumur-kumur sendiri ya, lalu kemudian memasukkan air ke hidung gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat hadis-hadisnya ya, itu yang lebih kuat insya Allah itu dengan cara digabung ya, yaitu mengambil. Nah, bagaimana cara digabungnya ya, mengambil 1 ciduk air dengan telapak tangan kanan ya, dengan telapak tangan kanan ya, lalu digunakan untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung secara berbarengan ya, lalu air dikeluarkan dari hidung dengan bantuan tangan kiri ya, dilakukan sebanyak 3 kali
Nah, jadi air itu diambil ya dengan tangan kanan. Nah, di dalam telapak tangan, satu telapak tangan ini ya itu digunakan untuk dua hal ya, untuk berkumur-kumur, untuk dimasukkan ke mulut ya, kumur-kumur, dan juga ke hidung. Jadi berbarengan dari satu telapak tangan ini. Jadi tidak masing-masing, misalnya kumur-kumur dulu gitu, lalu memasukkan air ke hidung gitu. Nah, kalau kita lihat hadisnya yang lebih kuat, ya itu secara berbarengan. Nah, itu berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, tentang sifat wudu. Nah, hadis ini sahih, yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, redaksinya ini pada Muslim, pada Sahih Muslim. Jadi di situ dikatakan tsumma adhala sallallahu alaihi wasallam yadahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ya fastahrajaha, ya, maka beliau lalu mengeluarkannya, ya maksudnya memasukkan ke dalam wadah air. Nah, ini juga menjadi dalil ketika terkena ya anggota wudu itu tidak jadi air mustakmal yang nggak boleh digunakan, ya, masih bisa, karena Rasul memasukkan menciduk, ya dimasukkan airnya lalu dimasukkan lalu keluarkan. Nah, maka beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dari satu telapak tangan. Ya, bisa jelas. Ya, famad mado wastansyaqa min kafin wahidah. Ya, beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dari satu kafin wahidah, satu telapak tangan. Ya kan? Fa fa'ala dzalika salasan. Ya, beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis ini sahih. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, beliau menggabungkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, yaitu beliau mengambil setengah cidukan untuk mulutnya dan setengahnya lagi untuk hidungnya. Nah, jadi dalam satu telapak tangan ini setengah untuk mulutnya, kumur-kumur, ya setengah lagi untuk hidungnya, gitu, ya. Nah, beliau juga menjelaskan. Nah, yang berikutnya itu setelah dimasukkan ya air itu, nah dikeluarkannya dengan bantuan tangan kiri. Ya, dengan bantuan tangan kiri. Ya, Ibnu Qayyim juga menjelaskan. Beliau memasukkan air ke hidung dengan tangan kanannya dan mengeluarkannya dengan tangan kirinya ya, dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 186. Nah, ini berdasarkan hadis Utsman yang mencontohkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di dalamnya disebutkan ya summa adhala yaminahu fil wudu. Nah, jadi yang dimasukkan tadi ke dalam air ya, atau mengambil airnya, yaitu dengan telapak tangannya ya, sebagaimana dalam riwayat Nasai. Ini masih terkait karena satu hadis, satu riwayat dengan riwayat lain itu kan saling melengkapi. Nah, di riwayat Nasai itu disebutkan summa adhala yaminahu, Rasul memasukkan tangan kanannya. Ya, jadi ke dalam air itu ketika menceduki fil wudu, dalam wudu. Nah, dengan tangan kanan itu fatamat mado wastansyaqa, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ya, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, beliau juga di sini mencontohkan sama seperti Utsman tadi. Jadi memang para sahabat nih mengajarkan wudu ini langsung dengan praktek. Ya kan, dia dilihat langsung. Ya, annahu da'a biwadu'in, sama ya, Ali juga meminta air wudu. Fatamat madawasan syaqo, lalu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Wa nathara biyadihil yusra, ya, dan ya mengeluarkannya dengan tangan kirinya.
Jadi wa nasara biyadihi yusra. Nasara itu jadi ada istinsyak. Istinsyak itu artinya memasukkan air ke hidung. Ya, ada istinsar. Istinsar itu mengeluarkannya. Nah, mengeluarkannya itu di sini dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dan tentu itu yang diajarkan oleh Nabi, dengan tangan kiri dikeluarkannya. Ya, wa nasara biyadihi yusra. Fa fa'ala hadza salasan. Beliau melakukan ini 3 kali. Summa qala, kemudian beliau berkata, Ali berkata, hadza tuhuru Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara bersucinya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi para sahabat ini tidak lain yang mereka lakukan semata-mata mempraktekkan cara wudhu Nabi. Tidak mungkin berdasarkan dari diri mereka sendiri, karena kan mereka melihat langsung yang dilakukan oleh Nabi. Gitu ya. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi itu tadi, ya, dalam cara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, ya, dengan mengambil, ya, kalau di keran ya berarti keran. Kalau misalnya susah sebenarnya 2 juga boleh, cuman ketika dimasukkannya yang kanannya, jadi tangan kiri ini siap-siap untuk mengeluarkan, gitu ya, setengah untuk mulut, setengah untuk hidung, ya, sebagaimana dijelaskan di sini. Nah, itu tentang berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya. Dan memang dalam hadis lain juga disebut secara bersungguh-sungguh, jadi masuk tuh benar-benar masuk, jangan sampai cuma nempel doang, nggak masuk. Kayaknya dalam hadis lain disebut wabalik fil istinsyak, bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke hidung, jadi benar-benar masuk. Ya, ilan takuna shaiman, kecuali kalau sedang saum, jangan terlalu keras gitu ya, nanti khawatirnya masuk ke dalam. Ya, nah kemudian itu ya, nah berikutnya summa ghasala wajahu, kemudian mencuci wajahnya. Ya, jadi setelah kumur dari lalu mencuci wajah. Nah, penjelasannya ya tentang mencuci wajah. Nah, apa yang dimaksud dengan wajah? Wajah itu adalah yang terjadi berhadapan muwajahah dengannya. Jadi ketika orang berhadapan, ya, maka akan terlihat wajahnya. Ya, muwajah. Nah, batasannya seperti apa? Yang dijelaskan ya oleh para ulama. Batasan panjangnya dari atas adalah dari ujung kening, ya, ujung kening atau tempat tumbuhnya rambut yang biasa. Tempat tumbuhnya rambut di sini. Jadi batas karena di bawahnya kan nggak tumbuh lagi rambutnya. Batasan tumbuhnya rambut, nah artinya sampai sini batasan wajah itu. Yang biasa artinya yang normal, karena bisa aja ada yang nggak normal ya. Di sini tumbuh gitu rambut. Kalau itu kan nggak normal. Jadi patokannya yang normal. Ya, kalau misalnya ada yang tidak normal tumbuh rambut di sini, ya berarti ini termasuk wajah yang harus dia cuci. Nah, kalau botak ya kan ada ini, biasa ada apa namanya? Ada garis ya, ketahuan batasnya. Jadi walaupun botak ya tetap ada batasnya ya, bisa kelihatan. Nah, tetapi memang dalam ketika mencuci wajah kalau ingin sempurna ya tentu jangan terlalu pas ya, jangan terlalu ngepas di sini ya, mesti ada sebagian rambut yang kena, karena kalau terlalu ngepas nanti khawatirnya ada yang tidak terkena. Lebih baik lebih daripada kurang. Makanya ini masuk dalam kaidah kata para ulama, ya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, jadi sarana yang bisa menjadikan terlaksananya kewajiban, maka sarana tersebut juga harus wajib, menjadi wajib hukumnya. Artinya kalau orang tanpa mencuci sebagian rambut di ujung wajah ini, dia tidak akan bisa mencuci wajah secara sempurna. Nah, berarti mencuci sebagian di ujung rambut ini juga wajib.
karena dia menjadi sarana bisa tercucinya wajah secara sempurna gitu. Jadi mesti ada sedikit rambut yang kena, nggak mungkin, karena kalau terlalu pas itu susah. Jadi harus ada kena sedikit, yaitu guslu juz'in minar ra'si, ya, jadi mencuci sebagian dari rambut ketika mencuci wajah. Nah itu batas atas ya, batas bagian atasnya. Nah lalu bagian bawahnya ya sampai dagu atau dengan jenggotnya, dagu. Ya kalau ada jenggotnya berarti jenggot di atas jenggot. Ya. Nah jadi jenggot ini nanti kalau jenggotnya tipis, tidak tebal ya, dia harus kena ke bawah. Menyela-nyelanya ini wajib, harus kena. Kalau jenggotnya tipis. Nah kecuali kalau jenggotnya lebat, tebal, berarti kan dagunya terhalang. Nah kalau dagunya terhalang oleh jenggot yang lebat, maka dia tidak wajib. Ya jadi dengan di atas jenggotnya ya seukuran wilayah dagu itu ya, ketika terkena ya dicuci gitu, itu udah cukup. Tapi kalau misalnya ingin di sela-sela jenggot yang lebat, nah itu maksudnya nanti kepada hukum yang sunnahnya. Ada nanti dibahas ya. Dan tadi kan sudah disebut ya. Jadi sunnah menyela-nyela jenggot yang lebat. Tapi kalau jenggot yang tipis nih harus meresap ke pangkalnya. Ya harus sampai airnya itu. Nah jadi ini dagu ini bagian dari wajah. Itu batas panjang atas ke bawah ya. Nah lalu batasan pinggirnya ya, lebarnya ya, yaitu antara dua telinga. Gampang ya kalau untuk lebar wajah antara dua telinga ini, batas telinga ini itulah lebarnya kepala wajah. Nah, jadi ini harus kena, bagiannya harus kena semua sampai ujung ini nih. Ya, batasannya telinga. Jadi kalau di sini ada jambang ya, itu apa istilahnya? Bahasa Indonesia ini? Jambang bahasa Indonesia. Nah itu berarti kena ya, termasuk pada wajah karena batasannya antara telinga kanan sampai telinga kiri. Nah lalu wilayahnya semuanya kena ya, dalam wilayah ini ya, batasan ini, jadi ke bawah, ke atas ya, gitu. Jadi itu batasan wajah yang harus dicuci, tidak boleh ada yang terlewat ya. Nah, kemudian ya setelah wajah jadi 3 kali ya, dan ini kan mencuci wajah ini wajib, kewajiban yang pertama tadi ya, wajah sebanyak 3 kali. Nah kalau sampai 3 kali ya sunnah ya, minimal sekali kan, yang wajibnya itu minimal sekali. Nah kalau sekali itu ya tadi harus merata. Makanya sebenarnya ketika orang mencuci 2 sampai 3 itu sebagai cara agar sempurna, bisa jadi waktu mencuci sekali itu belum merata gitu, masih ada yang belum terkena, maka bisa disempurnakan dengan yang kedua dan yang ketiga ya. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri ya, apakah dengan sekali itu udah merata atau belum ya. Kalau orang bisa dengan sekali itu sudah merata, berarti dia boleh hanya sekali saja. Tapi kalau orang misalnya dengan sekali mencuci belum merata, dia berarti harus yang kedua. Karena wajib merata, tidak boleh ada yang tidak terkena gitu ya. Nah kemudian setelah wajah, summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaq salasa marat. Kemudian mencuci tangannya yang kanan sampai sikut 3 kali. Summa yusra misla dzalik. Kemudian yang kiri juga seperti itu,
Nah, mencuci tangan yang kanan sampai sikut. Artinya kanan dulu. Ya, kanan 3 kali, baru kiri. Ya, jadi bukan disilang kanan kiri, tapi kanan dulu 3 kali, ya baru kemudian yang kiri 3 kali sampai sikut. Ya, nah, mencuci tangan sampai sikut artinya bersama dengan sikutnya. Sampai sikut, sikutnya nggak dicuci. Nah, jadi yang disebut ilal mirfaq, ilal marafiq itu dengan sikutnya. Karena makna ila di situ dalam ayat, ya di dalam ayat yang tentang wudu itu bermakna bersama. Juga karena sikut masih termasuk bagian tangan. Ya, jadi harus kena sikutnya. Gitu ya. Nah, dan juga dikuatkan oleh hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Nah, ini kalau ini Abu Hurairah yang mempraktekkan. Jadi ada beberapa sahabat yang mengajarkan wudu ini dengan melalui praktek, ya. Tadi Utsman, Ali, kemudian sekarang Abu Hurairah. Ya, beliau berwudu, ya, faghasala wajhahu, mencuci wajah, ya, fa asbaghal wudu. Ya, dan beliau membaguskan cara wudu. Nah, kemudian di situ disebutkan mencuci tangannya yang kanan hatta asyra'a fil adud. Ya, hingga mengenai lengan atas. Ya, adud itu batasannya dari sini ke sini. Itu disebut adud. Jadi dalam bahasa Arab, tangan itu ada beberapa istilah, ya, ada beberapa nama. Kalau kaf tadi sampai pergelangan, kalau ziro itu dari ujung jari sampai sikut, itu namanya ziro. Kalau sikut sampai ke atas, ini namanya adud. Ya. Nah, jadi kata Abu Hurairah, apa yang mempraktekkan Abu Hurairah itu, beliau mencuci tangan sampai sikut hingga mengenai, ya, hingga mengenai lengan atas, itu adud tadi. Jadi sampai ke lengan atas ini. Artinya sikutnya juga kena. Sikutnya juga dicuci. Ya, kemudian yang tangan kiri juga sama. Ya, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki yang kanan juga sama sampai mengenai betis. Kan batasannya kan sampai mata kaki. Nah, ini juga sama. Kan di ayatnya kalau tentang tangan tadi ilal marafiq, ya, sampai sikut, artinya bersama sikutnya. Begitu juga tentang kaki, ya, wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Mencuci kaki sampai mata kaki, artinya dengan mata kakinya. Sama ini juga karena dicontohkan oleh Abu Hurairah ketika mencuci kaki juga sampai melewat, gitu, sampai mengenai betis. Betis itu kan artinya dari mata kaki ke atas, ya, sampai siku, ini namanya betis, sak, ya. Ya, disebut sak dalam bahasa Arab, hatta asyra'a fis sak. Begitu. Nah, itu berkenaan dengan mencuci tangan. Mencuci tangan ini sebanyak 3 kali secara terpisah antara tangan kanan dan tangan kiri. Artinya tangan kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, lalu kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali. Itu tadi, ya, sebagaimana ditunjuki di dalam hadis. Nah, itu mencuci tangan. Ya, berikutnya, ya, kita sesuai dengan urutan hadis yang utamanya, ya. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepalanya. Nah, ketika menyebut tentang mengusap kepala di dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang wudu Nabi, itu tidak ada yang menyebut sampai 3 kali, nggak ada. Ya, baik yang ada adalah baik itu disebut secara umum tanpa ada jumlah bilangan, jadi mengusap kepala aja udah, nggak disebut sampai 3 kali, nggak ada hadisnya. Rasul mengusap kepala. Ya, atau para sahabat tadi yang memperhatikan mengusap kepala. Tidak ada yang menyebut sampai 3 kali. Nah, bahkan nanti kita akan temukan
hadis yang menyebut secara jelas, yaitu di pembahasan mengusap kepala ya, halaman 5, yang menyebut secara jelas Rasul mengusap sekali saja. Ya, gitu. Karena tadi tidak ada hadis yang menyebut mengusap kepala sampai 3 kali, bahkan ada hadis secara jelas menyebut sekali saja, yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Ya, tentang sifat wudu Nabi, beliau berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Beliau Rasulullah SAW mengusap kepala sebanyak 1 kali. Nah, ini mayoritas ulama justru yang berpendapat yang mensunahkan sampai 3 kali itu hanya mazhab Syafi'i saja. Tidak ada mazhab lain. Hanya mazhab Syafi'i saja yang mensunahkan sampai 3 kali. Apa dalilnya? Ya, Imam Syafi'i berdalil dengan dalil umum. Dalil umum kan menyebutkan Rasul itu tawaddo'a salasan. Berwudu sebanyak 3 kali. Jadi umum, ini hadis umum lalu diberlakukan juga kepada mengusap kepala. Itu dalilnya. Nah, dalil umum itu tidak kuat. Karena ketika disebut berwudu 3 kali itu kan masih global dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya. Maka dia perlu dijelaskan dengan dalil-dalil yang khusus. Ya. Nah, Imam Baihaqi sendiri, Imam Baihaqi itu dia bermadzhab Syafi'i ya, dalam hal fikihnya beliau mengumpulkan dalil-dalil ya tentang fikih dalam kitab beliau Sunan ya, ada Sunan Kubra beliau. Dan Baihaqi ini berjasa besar dalam mengumpulkan dalil-dalil di madzhab Syafi'i. Ya, beliau mengatakan bahwa pendalilan Imam Syafi'i ini lemah. Ya, yang berdalil dengan dalil umum, karena masih global tadi. Sedangkan ada dalil khusus, tidak ada yang menyebut sampai 3 kali. Sedangkan para ulama lain sepakat hanya mengusap sekali saja. Nah, tentu dengan melihat seperti ini yang lebih kuat hanya sekali saja, tidak perlu diulang. Nah, tetapi mengusap sekalinya seluruhnya, bukan sebagian, yang lebih kuat. Ya, karena ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, kalau dari 4 mazhab itu yang membolehkan mengusap sebagai itu hanya mazhab Syafi'i dan Hanafi. Sedangkan mazhab Malik, mazhab Hanbali itu mewajibkan seluruhnya. Ini kan perbedaan pendapat. Ya, kita pahami bagaimana alasannya, dalilnya. Sehingga itulah nanti yang akan kita ikuti. Ya, nanti kita lihat dalilnya. Di sini saya jelaskan. Mengusap kepala mesti seluruhnya berdasarkan pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama, yaitu karena apa alasannya? Ya, huruf ba dalam ayat menunjukkan makna menempel, ilsok, tidak menunjukkan makna sebagian. Yaitu kan dalam ayatnya wamsahu bi ru'usikum. Ada huruf ba-nya. Nah, ulama yang membolehkan sebagian itu dianggap bi-nya itu maknanya tab'id, sebagian. Wamsahu bi ru'usikum. Ya, nah ini dibantah oleh para ulama. Ba di situ tidak menunjukkan makna sebagian, tapi dia menunjukkan makna asal dari ba itu ilsok, dia menempel. Ya, itu dari segi pemahaman terhadap ayatnya. Nah, lalu yang lebih jelas lagi, ya berdasarkan praktek langsung Rasul SAW. Tidak hanya berdasarkan ayat, tapi praktek Rasulnya bagaimana? Nah, ternyata praktek Rasul dalam mengusap kepala itu seluruhnya. Ya. Nah, yaitu bagaimana? Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari dan Muslim dari Abdullah Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, ya, summa masa ra'sahu biyadaihi, kemudian Rasul mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Nah, bagaimana caranya? Fa aqbala bihi ma wa adbaro. Ya, jadi
menarik ke depan dan ke belakang. Nah ini masih umum, menarik ke depan dan ke belakang. Lalu diperjelas lagi oleh kalimat berikutnya, bada'a bi muqaddami ra'si thumma hatta dhahaba bihi ila qafahu. Ya. Jadi bada'a, beliau memulai. Nah, jadi cara mengucapkan itu tadi, menarik ke depan, akbala itu kan menarik ke depan, adbaro menarik ke belakang. Tapi ini masih umum, dimulai dari mana gitu. Dimulainya dijelaskan bada'a bi muqaddami ra'si, memulai dengan bagian depan kepala. Bada'a bi muqaddami ra'si. Ya, memulai dengan bagian depan kepala hatta dhahaba bihi ila qafahu. Ya, beliau hingga menarik kedua tangan itu ya sampai ke bagian tengkuknya, sampai ujung kepala. Summa raddahuma, kemudian mengembalikannya ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat semula. Nah, itu tata cara mengusap kepala. Ya, jadi dari depan ditarik ke belakang sampai tengkuk, lalu dibalikan lagi ke depan. Itulah tata cara mengusap kepala, dan itu dianggap satu kali. Jadi ke belakang lalu ke depan dan lagi, itu terhitung sekali, bukan dua kali. Ya, nah, jadi tata cara sekali itu seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak melakukan selain itu. Nah, kecuali ada keringanan kalau menggunakan sorban, ya, khususnya sorban yang memang agak sulit untuk dibuka. Ya, yaitu ada hadis yang menyebutkan. Nah ini nih ya, yang berikutnya. Dari Urwah bin Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya, dia berkata, ya, Rasul itu mengusap ubun-ubun dan di atas sorban. Ya, mengusap ubun-ubunnya dan di atas sorban. Jadi ubun-ubunnya agak terbuka, ya, berarti dia mengusap ubun-ubun. Lalu dilanjutkan ke atas sorban. Ketika dilanjutkan ke atas sorban, itu juga mengusap seluruhnya di atas sorban. Nah inilah sebenarnya yang dijadikan dalil juga oleh mazhab Syafi'i tadi, ya, dan Hanafi yang membolehkan sebagian, yaitu berdasarkan ini bahwa Nabi mengusap di atas ubun-ubun gitu. Padahal ketika Rasul mengusap ubun-ubun itu bukan hanya ubun-ubun saja. Ketika ada hadis yang menyebut Rasul mengusap ubun-ubun, hadisnya belum lengkap. Jadi ketika Rasul mengusap ubun-ubun itu menyempurnakan ke atas sorban, bukan hanya ubun-ubun saja. Ketika disempurnakan ke atas sorban, seluruh kepala, menunjukkan yang wajib itu seluruhnya. Cuman ada keringanan ketika menggunakan sorban. Jadi ketika memakai sorban pun tetap seluruhnya yang diusap, bukan hanya sebagian. Begitu. Nah ini soalnya yang lebih kuat dalilnya. Ya, dan juga ya makanya banyak ya yang hanya ketika mengusap itu cuma ditepuk doang di bagian depan, bagian. Karena memang dalam mazhab Syafi'i ya dianggapnya boleh sebagian, bahkan sebagian pun nggak ada batas. Berapapun gitu yang kena itu udah cukup, itu menurut mereka. Maksud mazhab Syafi'i itu cuma ditepuk aja gitu. Padahal kalau kita lihat contoh Nabi tadi, seperti tadi yang dilakukan oleh Nabi. Nah sebenarnya bagi mazhab Syafi'i sendiri, kalau mengusap seluruhnya lebih baik. Jadi dianggap sunnah oleh mereka. Nah sedangkan mazhab lain yang insya Allah lebih kuat itu wajib, bukan hanya lebih baik. Makanya walaupun misalnya ada orang yang bermazhab Syafi'i, ya apa susahnya usap semua. Karena mengusap semua pun lebih baik. Menurut mazhab Syafi'i, kenapa harus mempertahankan ini? Ya kan? Itu istilahnya khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Artinya kalau mengusap kepala semuanya kan sepakat. Hanya menurut mazhab Syafi'i dianggap sunnah gitu. Ya. Gitu. Makanya orang untuk kehati-hatian, ya lebih baik semua diusap. Takutnya enggak sah. Ya.
Dan tadi mazhab Syafi'i ini lemah. Nah kalau dalam mazhab Hanafi itu bolehnya, tapi ada minimalnya itu ubun-ubun atau sepertiga kepala menurut mazhab Hanafi. Tapi itu juga tadi ya sudah kita bahas bahwa yang lebih kuat mengusap seluruhnya dalam hal kepala ini. Tidak cukup hanya sebagian saja dan hanya sekali, tidak diulang. Dan mengusap kepala ini kan nanti disambung dengan mengusap telinga. Nah, itu nyambung. Sebagaimana dalam hadis berikutnya, Rasul mengusap kepala lalu memasukkan 2 jari yang biasa bertasbih, maksudnya telunjuk, ke dalam telinga ya, dan mengusap bagian luar telinga dengan jempolnya. Jadi setelah mengusap kepala itu nyambung, tidak usah ngambil air baru, langsung masukkan telunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga dan jempol untuk mengusap bagian luarnya. Nah itu sekali jadi nyambung antara mengusap kepala dan mengusap telinga. Begitu ya, karena sudah azan kita cukupkan sampai situ. Nanti kalau ada pertanyaan ya seperti biasa setelah sholat insyaallah.